Thiago Silva tidak akan perpanjang kontrak di Chelsea. Bek Brasil ini bergabung dengan tim London Barat tanpa biaya transfer pada tahun 2020 setelah meninggalkan klub Prancis terkemuka, Paris Saint-Germain. Ia dengan cepat berkontribusi pada kesuksesan Chelsea. Di bawah arahan Thomas Tuchel, Chelsea berhasil meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah klub pada musim pertamanya di Inggris, mengalahkan Manchester City yang dilatih oleh Pep Guardiola di final tahun 2021. Pada usianya yang sudah mencapai 39 tahun, Thiago Silva terus menjadi pemain inti di bawah kendali pelatih baru Mauricio Pochettino dalam musim ini, dan ia telah bermain penuh di semua pertandingan Liga Premier sebelum jeda internasional. Menurut laporan dari Football Insider, ada kecenderungan yang semakin besar bahwa Silva akan mengakhiri masa bermainnya di Stamford Bridge pada akhir musim ini. Laporan tersebut menyatakan bahwa meskipun sang bek tengah masih memiliki peran penting di Chelsea, pihak klub percaya bahwa tim yang diasuh oleh Pochettino dapat berkembang tanpa kehadiran pemain veteran tersebut. Chelsea memiliki beberapa pemain bertahan muda yang memiliki potensi untuk menjadi bintang Liga Premier, seperti Axel Disasi, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan Levi Colwill. Meskipun demikian, Silva belum memberikan tanggapan resmi terkait spekulasi mengenai kepulangannya ke Fluminense di musim panas, dan ia menyatakan dalam wawancara dengan Globo Esporte, kabar ini sudah beredar cukup lama. Tapi saya memilih untuk tidak memberikan komentar saat ini, mengingat adanya beberapa kontroversi di masa lalu. Dia juga menekankan pentingnya keluarganya dan menyebut bahwa mereka harus mempertimbangkan aspek ini. Silva menegaskan bahwa saat ini mereka sedang mencari kebahagiaan dan mencoba menyelesaikan karir yang indah dan sukses yang telah ia raih. Enzo Fernandez mengaku banyak belajar dari Declan Rice. Kedua gelandang ini telah dibeli dengan harga yang melampaui 100 juta pound sterling pada tahun ini, dan dampaknya sudah mulai terasa ketika Mikel Arteta dan Mauricio Pochettino bekerja keras untuk menemukan peran terbaik bagi pemain-pemain kunci mereka. Sebelum jeda internasional, peran penting Declan Rice terlihat dalam kemenangan Arsenal atas Manchester City, yang membuat mereka mendekati pemuncak klasemen Tottenham, hanya kalah dalam selisih gol. Jika Arsenal meraih kemenangan keempat berturut-turut di Stamford Bridge dalam Premier League, mereka akan melompati saingan utama mereka, mengingat Spurs baru akan bermain pada Selasa dini hari. Meskipun begitu, Chelsea akan berupaya mencegah hal itu dengan melanjutkan performa mengesankan mereka sebelum jeda internasional. Kemenangan 4-1 atas Burnley adalah kelanjutan dari kemenangan atas Fulham dan Brighton, menunjukkan bahwa Pochettino mungkin telah menemukan susunan pemain terbaiknya. Di lini tengah, Enzo Fernandez akan berkolaborasi dengan Conor Gallagher dan Moises Caicedo, sementara Cole Palmer akan berpindah ke sayap kanan untuk menciptakan peluang. Penerimaan Caicedo memberi Fernandes lebih banyak kebebasan setelah sebelumnya ia terpaksa memainkan peran yang lebih defensif selama 6 bulan pertamanya di London Barat. Meskipun Fernandes adalah seorang pemenang Piala Dunia bersama Argentina dan telah mengumpulkan banyak pengalaman pada usianya yang baru 22 tahun, dia tetap merasa ada banyak hal yang bisa dipelajarinya. Dia juga mengungkapkan bahwa Declan Rice adalah salah satu pemain yang menjadi perhatiannya. Dalam wawancara dengan Chelsea Traver, Fernandes berkata, "Saya mencoba untuk menonton banyak pertandingan sepak bola untuk belajar dari pemain lain. Salah satu pemain yang saya sukai untuk ditonton adalah Declan Rice dari Inggris dan Arsenal." Blunder Robert Sanchez jadi awal petaka Chelsea. Chelsea gagal meraih kemenangan melawan Arsenal, meskipun mereka sempat unggul 2 gol lebih awal. Arsenal berhasil bangkit setelah kesalahan kiper Chelsea, Robert Sanchez, menjadi titik balik mereka. Pertandingan antara Chelsea dan Arsenal terjadi dalam lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge pada Sabtu malam, dan berakhir dengan skor imbang 2-2. Chelsea memulai pertandingan dengan baik dan unggul 2 gol lebih dulu melalui Cole Palmer dan Mihailo Mudryk. Namun, keunggulan Chelsea berkurang setelah Declan Rice mencetak gol pada menit ke-77. Kiper Chelsea, Robert Sanchez, membuat kesalahan fatal dengan operan yang kurang baik, dan Declan Rice berhasil memanfaatkan kesalahan tersebut dan berhasil mencetak gol. Kemenangan Chelsea sirna setelah Leandro Trossard mencetak gol pada menit ke-84.
Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, merasa frustrasi karena timnya tidak berhasil meraih kemenangan. Pochettino mengungkapkan, "Kami memiliki kendali permainan sampai terjadi gol pertama. Kami tidak menciptakan banyak ancaman dari tim yang luar biasa. Saya merasa kecewa karena saya pikir kami kehilangan 2 poin." Dia juga menambahkan, "Saat ini, kita berada dalam era di mana kita ingin memainkan sepak bola dari belakang. Kesalahan bisa terjadi dalam sepak bola, ini adalah ketidakberuntungan semata, gol ini memberikan Arsenal kepercayaan diri. Tapi pada saat yang sama, saya merasa sangat bangga karena kami sangat kompetitif. Dan kami seharusnya merasa puas dengan penampilan kami dan usaha para pemain. Sejujurnya, pertandingan ini lebih dekat dengan skor 3-0 daripada 2-1, tambahnya. Cetak gol di laga Chelsea versus Arsenal, Mudryk tetap kena semprot Pochettino. Chelsea mengakhiri pertandingan besar melawan Arsenal dalam pekan ke-9 Premier League 2023 hingga 2024. Cole Palmer membuka skor untuk Chelsea dengan sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-15. Kemudian, Michailo Mudryk menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-48. Namun, Arsenal mampu menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol-gol dari Declan Rice dan Leandro Trossard. Akhirnya, pertandingan berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dilaporkan oleh Standard, Mauricio Pochettino memberikan kritik kepada Mudryk meskipun pemain tersebut telah membantu Chelsea menghindari kekalahan. Pochettino menyatakan, "Menurut saya, Mudryk bermain dengan baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Bagi saya, dia belum mencapai performa terbaiknya." Ia menegaskan bahwa ini bukan tentang menyalahkan individu, dan tim sedang dalam proses memahami satu sama lain. Pochettino juga menekankan bahwa meskipun hasilnya mengecewakan, ada banyak hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini. Dengan hasil imbang ini, Chelsea masih berada di posisi tengah-tengah klasemen Premier League 2023 hingga 2024, tepatnya di peringkat 10 dengan 12 poin. Sementara itu, Arsenal berada di posisi kedua di bawah Manchester City dengan 21 poin, hasil dari 6 kemenangan dan 3 kali imbang. Masih butuh penyerang? Chelsea siap daratkan penyerang baru di Januari 2024. Chelsea telah menjadi salah satu klub yang sangat aktif dalam berbelanja pemain selama jendela transfer musim panas 2023. Klub ini telah menghadirkan banyak pemain baru, terutama di lini serangan. Kehadiran pemain baru menjadi kebutuhan bagi The Blues setelah Romelu Lukaku, yang baru-baru ini kembali dari Inter Milan, tidak mampu memenuhi ekspektasi klub. Saat ini, Lukaku bermain sebagai pemain pinjaman di AS Roma. Oleh karena itu, Chelsea harus mencari penyerang baru, dan 2 nama yang mereka bawa adalah Christopher dari RB Leipzig dan Nicolas Jackson dari Villarreal. Sayangnya, performa kedua penyerang baru ini belum sepenuhnya memuaskan. Nicolas Jackson adalah satu-satunya pemain yang sudah sering tampil sejauh ini. Dia telah mencetak 3 gol dalam 10 pertandingan yang dijalani bersama Chelsea di berbagai kompetisi. Sementara itu, Nkunku belum memiliki penampilan di musim ini karena cedera lutut yang dialaminya selama pramusim. Oleh karena itu, Chelsea berencana untuk mendatangkan penyerang baru dalam jendela transfer musim dingin untuk memperkuat tim mereka. Chelsea kembali dikaitkan dengan Dusan Vlahovic, seorang striker Serbia yang saat ini menjadi andalan Juventus. Namun, tidak mudah untuk membawa Vlahovic ke Chelsea karena transfernya memerlukan biaya besar. Vlahovic telah tampil impresif bersama Juventus musim ini dengan mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist dalam 5 pertandingan Serie A.